Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Gustiana dengan NIM 415200146. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Natural Language Processing. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan NLP? Natural Language Processing adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berhubungan dengan interaksi antara komputer dan manusia menggunakan bahasa alami. 2. Selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Di samping makna kata, tantangan dalam banyak kata memiliki lebih dari satu makna. Ambiguitas sintaksis, tantangan dalam bahasa memiliki berbagai kemungkinan struktur kalimat. 3. Pertuturan, tantangan untuk menentukan maksud yang diinginkan dari gaya bahasa dan konteks yang berbeda. Nomor 3. Sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak, Intelligent Personal Assistant. Perangkat lunak yang mampu melakukan tugas-tugas dan jasa berdasarkan inputan dari pengguna, lokasi, dan memiliki kemampuan untuk mengakses informasi dan berbagai sumber online seperti cuaca, keadaan, lalu lintas, berita, saham, dan lain-lain. Contohnya adalah Siri pada produk Apple dan Voice pada produk-produk seluler Samsung. Nomor 4. Apa kegunaan library NLTK dan Sastrawi? NLTK merupakan library Python untuk bekerja dengan pemodelan teks. NLTK menyediakan alat yang baik mempersiapkan teks sebelum digunakan pada machine learning atau algoritma deep learning. Sedangkan Sastrawi merupakan library sederhana yang dapat mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. Nomor 5. Apa tujuan scaffolding? Tujuan dari scaffolding yaitu untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Hanya huruf A sampai Z yang diterima karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap delimiter. Nomor 6. Apa definisi dari tokenizing? Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisis. Nomor 7. Jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah kata umum untuk yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contohnya, stop word dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, dari, dan lain-lain. Nomor 8. Apa algoritma yang dapat digunakan untuk streaming teks bahasa Indonesia? Dan jelaskan. Untuk melakukan streaming bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan library Python Sastrawi yang sudah kita siapkan di awal. 9. Apa tujuan dari word embedding? Tujuan dari word embedding yaitu untuk mengkonversi sebuah teks menjadi angka karena sebagian besar algoritma machine learning dan arsitektur deep learning tidak mampu melakukan proses analisis pada input data berupa string atau teks sehingga membutuhkan angka sebagai input. Nomor 10. Sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word-to-V. Model skipgram menggunakan code word sebagai input untuk memprediksi konteks sebagai target di sekitarnya, yang dimana skipgram akan mempelajari distribusi probabilitas dari kata-kata di dalam konteks dengan Windows yang telah ditentukan. Model CBOW memprediksi crude word sebagai target dari konteks sebagai input di sekitar. Bisa dikatakan bahwa CBOW merupakan kebalikan dari skipgram, di mana CBOW pun akan mempelajari distribusi probabilitas dari konteks dengan Windows yang telah ditentukan. Konteks yang digunakan serupa dengan konteks yang ilustrasi implementasi skipgram, sehingga menggunakan one bot state factor yang serupa. Nomor 10. Apa definisi dari bug of word?
strategi feature engineering tradisional untuk data tekstual yang populer digunakan yang terdiri dari term phrase atau TF atau Term Friends Inter-Document Friction atau TFIDF hingga Algram mempresentasikan teks ke dalam sekumpulan kata yang dapat diwakili oleh frekuensi kemunculannya dalam sebuah dokumen. Nomor 12. Jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Sebuah konsep yang diambil dari analisis teks, yaitu mempresentasikan dokumen sebagai sebuah kantung informasi-informasi yang penting tanpa mengurutkan setiap katanya. Nomor 13. Apa yang dimaksud dengan n-gram? N-gram adalah suatu metode pengolahan dokumen yang biasanya digunakan dalam spelling correct word prediction dan pengolahan lainnya. Model n-gram nilai n dimulai dari unigram sampai dengan 4. Nomor 14. Jelaskan contoh penerapan n-gram. Sebagai contoh, terdapat sebuah kalimat kemarin aku beli sepeda baru. Jika n sama dengan 2, maka dikenali dengan diagram, di mana n-gram menjadi kemarin aku beli sepeda baru keren. Bisa dilihat dari contoh di atas di mana memiliki 5 n-gram dalam kasus tersebut bahwa terjadi penggerakan kata tiap 2 kata yaitu dari kemarin sampai aku ke aku, beli ke beli, sepeda dan seterusnya. Di mana kejadiannya terjadi secara beruntun dengan cara tiap kata berpindah maju satu kata ke depan untuk membangkitkan n-gram selanjutnya. Jika terdapat n sama dengan 3, maka n-gram menjadi sebagai berikut. Kemarin aku beli sepeda baru keren. Berdasarkan kasus di atas terdapat 4 n-gram, sedangkan jika n-gram 1 maka bisa disebut dengan unigram yang pada dasarnya hanya terdiri dari satu kata dalam sebuah kalimat. Ketika terdiri dari n sama dengan 2 maka disebut dengan trigram, dan ketika terdiri dari n lebih dari 1 bisa disebut dengan 4 gram, 5 gram, dan seterusnya. Jika diasumsikan X adalah jumlah kata dalam suatu kalimat K, maka jumlah n gram dari kalimat K adalah n gram K sama dengan X kurang n dikurang 1. Nomor 15. Jelaskan definisi dari something. Salah satu teknik yang dapat digunakan agar model bahasa tidak memberikan probabilitas 0 untuk peristiwa yang tak terlihat ini adalah melakukan subsidi silang probabilitas. Pendekatan ini dinamakan something atau memperlancar atau diakunting pengurangan. Di antaranya mencakup ed kurang 1, ed kurang k, stupid, back off, dan cancer name. Nomor 16. Jelaskan mengenai leverage something. Leverage something merupakan teknik something paling sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai 1 ke setiap frekuensi kehadiran digram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas dan jumlah, dan juga merupakan suatu cara untuk menangani nilai probabilitas 0 dari sekian banyak data di training set atau data training dataset. Pada setiap perhitungan, datanya ditambah 1 dan tidak akan membuat perbedaan yang berarti pada estimasi probabilitas, sehingga bisa menghindari kasus nilai probabilitas 0. Nomor 17. Apa yang dimaksud dengan back off dan interpolasi? Pada back off menggunakan trigram jika fakta tersedia, jika tidak maka menggunakan bigram. Jika tidak ada fakta juga, maka memanfaatkan unigram. Kita hanya melakukan back off ke n-gram, orde lebih rendah jika ditemukan frekuensi 0 pada n-gram, orde lebih tinggi. Agar model back off memberikan distribusi probabilitas yang tepat, maka harus diterapkan diskon terhadap n-gram.
order lebih tinggi. Kumpulan diskon tersebut dialihkan ke n-gram order lebih rendah. Sedangkan interpolasi sangat berbeda. Kita harus menggabungkan probabilitas dari semua n-gram memberikan bobot dan mengkombinasikan frekuensi trigram, bigram, dan unigram. Nomor 18. Jelaskan mengapa Kearney something memiliki kinerja yang baik. Algoritma terinterpolasi merupakan metode something berkinerja terbaik dan sangat sering diaplikasikan. Karena akar dari metode ini adalah discounting absolute. Kearney discounting memanfaatkan discounting absolute dengan cara yang lebih canggih untuk menangani distribusi unigram order lebih rendah. Nomor 19. Apa latar belakang munculnya metode Stafford Back-Off? Algoritma bernama Stafford Back-Off ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. Tidak ada diskon terhadap probabilitas berorder lebih tinggi. Jika n-gram order lebih tinggi mempunyai frekuensi 0, maka dilakukan back-off ke n-gram berorder lebih rendah. Dibobot dengan suatu bobot tetap, tidak tergantung pada konteks. Nomor 20. Apa dasar pemikiran dari metode good-turing something? Pemikiran dasar dari good-turing something adalah memanfaatkan count atau frekuensi suatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari suatu yang belum pernah terlihat. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.